Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahu akbar 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 walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Ada 3 hal yang amat ingin dimiliki oleh manusia di sepanjang zaman. Di fase zaman apapun, manusia sangat ingin memiliki 3 hal ini. Yang pertama, kemuliaan. Yang kedua, kekayaan. Dan yang ketiga, kekuatan. Jemaah, mari kita simak bagaimana penuturan orang-orang saleh untuk mewujudkan 3 hal yang amat diinginkan oleh manusia. Yang pertama, manusia menginginkan kemuliaan. Maka dikatakan man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillaha azza wajal. Siapa yang ingin, siapa yang mau menjadi manusia paling mulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak ada jalan lain. Ingin mulia, bertakwa kepada Allah. Dan media Ramadan yang sudah kita lalui adalah jalan terbaik untuk menggapai ketakwaan tersebut. Kemudian yang kedua, manusia menginginkan kekayaan. Maka dikatakan man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi awsaqa minhu bima fi yadayhi. Siapa yang ingin, siapa yang mau menjadi manusia paling kaya, hendaklah dia lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada dalam genggaman tangannya. Maka inilah orang kaya yang sebenarnya. Dia percaya bahwa di sisi Allah ada karunia, ada kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan isi dompetnya, dibandingkan dengan tabungannya di bank. Maka di sisi Allah ada kekayaan yang melimpah. Kemudian yang ketiga, manusia menginginkan kekuatan. Maka dikatakan man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah.
Siapa yang ingin, siapa yang mau menjadi manusia paling kuat, kuat menghadapi berbagai keadaan, kuat menghadapi pasang surut kehidupan, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tawakal berasal dari kata wakala, artinya mewakilkan, mempercayakan, menyerahkan dan menitipkan. Intinya tawakal itu adalah seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya meyakini bahwa apapun yang menjadi pilihan Allah adalah yang terbaik buat hamba tersebut. Dalam bahasa eksplisitnya, tawakal itu pengakuan bahwa al-khairu khiratullah. Khatib ulangi, al-khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Jamaah, dulu ada seorang raja yang sangat zalim, raja yang sangat tidak adil, yang bernama Fir'aun. Ini raja saking zalimnya membuat peraturan yang aneh. Apa aturannya? Tidak boleh ada bayi laki-laki satupun di negerinya, karena dia mendapat bisikan dari dukun-dukunnya bahwa nanti kekuasaannya akan dirongrong oleh seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka tidak boleh ada bayi laki-laki yang lahir di negeri tersebut. Ini aturan yang sangat aneh. Di saat yang bersamaan di negeri tersebut ada seorang pasangan yang soleh dan solihah, Imran dan Yukabat. Ternyata mereka, ibunya, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Musa. Ya, benar, kelak beliau akan menjadi seorang utusan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika lahir Musa kecil, sang ibu pun sedih, takut, khawatir bayinya diambil oleh penguasa lalu dibunuh. Maka dia pun berdoa dan munajat kepada Allah untuk mencari solusi terbaik terhadap anak yang baru dilahirkannya ini, yang berjenis kelamin laki-laki. Apa solusi dari Allah? Solusi dari Allah adalah hanyutkan bayimu di atas sungai Nil. Tentu saja sebagai seorang ibu dia merasa sedih. Bagaimana mungkin menghanyutkan bayi kecil di atas sungai Nil yang panjangnya 6.650 km, membentang dari Burundi sampai Laut Mediterania, dan hari ini melintasi 13 negara. Tidak tega sang ibu, tapi ini keputusan Allah, dan sang ibu yakin al-khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Maka sang ibu pun menghanyutkan bayinya di atas sungai Nil. Selama beberapa waktu terombang-ambing di atas sungai Nil sendirian, sampai kemudian bayi ini mendarat di sebuah tempat pemandian para istri raja. Dan kebetulan ketika itu ada istri Fir'aun yang melihat seorang bayi terombang-ambing di atas sungai Nil. Yang istri ini, dia memang belum punya anak dari pernikahannya dengan Fir'aun. Maka diambillah bayi tersebut, tapi dia kebingungan karena bayi ini ternyata bayi laki-laki. Tetapi dia tidak putus asa. Diambil bayi itu, dimasukkan ke dalam istana. Kemudian bicaralah istri Firaun ini kepada suaminya dengan lemah lembut. Barangkali kalau dialog hari ini ngomongnya begini, Mas Fir, saya kan belum punya anak ini. Gimana kalau bayi yang hanyut di atas sungai Nil ini izin atu aja dah, diizinkan untuk dirawat di dalam istana. Maka seorang suami pun tunduk, akhirnya mengizinkan bayi ini sebagai pengecualian untuk dirawat di dalam istana. Hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi ada kejadian menarik. Ternyata bayi ini tidak berhenti menangis,
Musa kecil tidak berhenti menangis, sepanjang hari menangis, sampai kemudian disuruhlah pegawai-pegawai istana yang perempuan yang sedang memiliki ASI untuk menyusui si bayi ini. Diberi ASI, juga diberi makanan, ternyata bayi kecil ini tetaplah menangis. Sampai kemudian dibikin sayembara, pengumuman di seluruh penjuru negeri, silakan wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya untuk datang ke istana, menyusui, memberikan ASI kepada bayi ini. Siapa yang berhasil mendiamkannya dari menangis akan diberikan hadiah yang besar dan tinggal di dalam istana. Berduyun-duyun para wanita yang sedang menyusui bayinya, mencoba menyusui Musa kecil. Apa yang terjadi? Tidak juga berhenti menangis. Sampai kemudian satu hari ada seorang ibu mengetuk pintu istana, meminta izin untuk menyusui bayi tersebut. Maka ketika ibu yang sanu ini diizinkan untuk menyusui bayi tersebut, ternyata bayi itu diam, tidak menangis lagi. Jemaah, tentu kita sudah bisa menebak siapa gerangan ibu ini. Ibu ini tiada lain adalah ibunda dari Nabi Musa itu sendiri. Ya, tentu saja Nabi Musa merasakan kenikmatan dari air susu ibunya, dia pun berhenti menangis. Luar biasa. Inilah al-khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Maka pilihan si ibu dengan mengikuti pilihan Allah ternyata benar adanya. Bukan cuma bisa bertemu kembali dengan bayinya tercinta, sang ibu pun diizinkan untuk tinggal di dalam istana, mendapatkan hadiah yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, ketahuilah bahwa pilihan Allah akan selalu menjadi pilihan terbaik bagi hambanya. Meskipun barangkali hamba itu tidak menyukai dengan pilihan Allah, pilihan Allah itu akan selalu membawa kepada kebaikan, keselamatan, dan keberkahan. Inilah al-khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Maka bukankah kita sama-sama meyakini Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Maka Allah selalu menghendaki kemudahan bagi kita hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Bahkan dalam ayat yang sama-sama kita hafal, Allah Ta'ala menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan. Perhatikan terjemahannya, karena banyak orang salah menerjemahkan ayat ini. Mereka bilang setelah kesulitan ada kemudahan. Salah. Kalimat yang digunakan ma'iyah, ma'a. Maka terjemahan yang benar adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi apapun kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba, meskipun kesulitan itu bersembunyi di balik batu, niscaya kemudahan, dua kemudahan akan menghampirinya. Inilah al-khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Dulu saya ingin cerita lagi biar nggak ngantuk, karena semalam barangkali capek habis takbiran ya. Dahulu ada seorang menteri dari sebuah kerajaan, itu punya kebiasaan selalu mengucapkan kalimat tadi itu, Pak. Al khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Apapun keadaan yang menimpa si menteri tadi, mau senang, mau susah, mau sulit, mau mudah, dia selalu mengucapkan al khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Satu ketika ada kejadian luar biasa. Sang raja dari menteri tadi kena musibah. Apa musibahnya? Musibahnya jarinya terpotong, jarinya buntung. Maka sang raja pun menangis, menjerit karena kesakitan jarinya terpotong. Sang menteri pun datang
lalu berkata kepada sang raja, duhai raja, bersabarlah, sesungguhnya al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Sang raja mendengar perkataan sang menteri tadi, dia pun marah. Bagaimana mungkin jari terpotong dibilang kebaikan dari Allah? Saking marahnya sang raja, maka si menteri tadi dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dasar menteri yang soleh, dijebloskan ke penjara, sang menteri masih berkata, al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Singkat cerita, di kemudian hari, ketika luka sang raja sudah sembuh tapi tangannya tetap buntung, sang raja menjalankan hobinya sebagai raja. Apa hobinya raja? Kalau kita barangkali hobinya mancing, healing, itu yang ngumpul. Sang raja mah keren hobinya. Hobinya sang raja itu berburu ke hutan. Maka sang raja pun bersama para pengawal dan menteri-menterinya diboyong semua untuk pergi ke hutan berburu binatang. Ketika rombongan sang raja berada di tengah hutan, ternyata ada kejadian luar biasa. Rombongan sang raja bersama para menterinya yang jumlahnya banyak itu dicegat oleh suku pedalaman dari hutan tadi. Dicegat, terjadi pertempuran. Ternyata semua rombongan dari sang raja kalah, dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara. Allah Karim. Dan suku ini unik, Pak. Mereka itu suka sekali mempersembahkan para tawanan untuk dewa mereka, yang mereka agungkan, yang mereka muliakan. Maka apa yang terjadi? Satu persatu dari tawanan sang raja dipanggil, diperiksa. Kalau sempurna, maka silakan untuk disembelih, untuk dipersembahkan bagi dewa mereka. Satu persatu, Pak. Sampai giliran sang raja diperiksa tubuhnya, lalu ternyata diketahui orang ini cacat, tangannya buntung, maka tidak pantas dipersembahkan untuk dewa kami. Yang ini nih, yang tangannya buntung, bebaskan saja. Allahu Akbar. Maka sang raja luar biasa gembira, dia dibebaskan. Dia pun kembali ke dalam istananya. Dia berpikir sepanjang jalan, kalau gitu yang diomongin menteri dahulu benar. Al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Maka begitu tiba di istana, dia pun meminta para pengawalnya untuk membebaskan sang menteri dari penjara, karena kalimatnya benar waktu itu. Kalau tidak buntung, barangkali dia sudah habis dipepes ya, sudah disembelih. Alhamdulillah tangannya buntung. Maka dipanggil sang menteri, dikatakan oleh sang raja, benar perkataanmu dahulu, andai tanganku tidak buntung barangkali aku sudah wafat dan mati. Tapi aku masih penasaran, duhai sang menteri. Apa penasaranmu, wahai raja? Kenapa dulu kamu waktu aku jebloskan ke dalam penjara, kamu mengucapkan al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah, padahal kamu kan di penjara. Mengapa mengucapkan kalimat itu? Apa jawab sang menteri? Sang menteri menjawab, duhai raja, kalimat itu pun benar adanya berlaku untukku. Sebab kalau aku tidak dijebloskan ke dalam penjara, aku sudah pasti ikut dalam rombonganmu berburu, kemudian mati pula oleh suku pedalaman itu. Masya Allah. Ternyata inilah al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Jamaah sidang salat Id yang dimuliakan Allah, rencana Allah itu lebih indah. Dan rencana Allah itu dibuat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kita. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu jelek buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Ada kalanya kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Ada kalanya kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk buatmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jamaah, penting buat kita untuk husnudzon kepada Allah. Kalau kepada manusia saja kita disuruh husnudzon, baik sangka, apalagi kepada Allah. Maka benarlah firman Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sih berdasarkan prasangka hambaku saja. Hambaku berprasangka tidak akan sukses, akan selalu gagal. Hambaku berprasangka bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya, insya Allah dia akan disembuhkan. Hambaku berprasangka, berpikiran bahwa suaminya tidak setia, begitulah yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sidang salat Id yang dimuliakan Allah, inilah al khairu khiratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Istri kita, anak-anak kita, suami kita adalah pilihan terbaik dari Allah. Harta kita, pencapaian kita, rumah kita adalah pilihan terbaik dari Allah. Bahkan ujian, cobaan, fitnah yang datang bertubi-tubi juga merupakan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah agar ditambah nikmatnya. Selain bersyukur, jangan lupa pula kita wajib melengkapinya dengan doa dan ikhtiar. Jangan mentang-mentang semuanya pilihan Allah yang terbaik, kita diam saja tidak berdoa dan ikhtiar. Jangan. Maka jangan pasrah tanpa usaha, dan jangan sombong dengan usaha tanpa beriring doa. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan lupa diri dengan pencapaian yang diraih. Hadirin, meski ekonomi semakin sulit, lapangan pekerjaan semakin sedikit, harga-harga terus merangkak naik, gosip murahan tetangga semakin mencekik, kejahatan demi kejahatan semakin go public, tanda-tanda akhir zaman semakin masif, dan tubuh melemah karena penyakit. Tapi jangan khawatir, kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa lagi maha baik. Yakinlah al khairu khiratullah, kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang pasrah, siapa yang tawakal, siapa yang mewakilkan semua urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Mudah-mudahan kita semua hasil dari tarbiyah Ramadan jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang selalu tawakal kepada Allah, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan apapun keadaan yang menimpa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Duhai zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah. Juga dosa-dosa orang-orang yang kami cintai. Hanya kepada Engkaulah kami memohon ampun. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Duhai Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, sungguh kami malu dan hina di hadapan-Mu ya Allah. Tiap hari nikmat-Mu berlimpah, tapi tiada henti kami bikin dosa. Tiap saat rahmat-Mu tercurah, tapi teramat sering kami melupakannya. Engkau berikan kami nikmat lisan, tapi mulut ini gemar sekali berkata dusta. Engkau berikan kami nikmat pendengaran, tapi telinga ini senang menyimak informasi sampah lagi fitnah. Engkau berikan kami nikmat penglihatan, tapi mata ini suka sekali memandang sesuatu yang tak halal untuk kami tatap. Engkau berikan kami nikmat tangan, tapi justru kami gunakan untuk menggenggam yang seharusnya kami lepas, atau melepas sesuatu yang seharusnya kami genggam. Dan Engkau berikan kami nikmat kaki, tapi amat berat untuk melangkah menuju rumah-Mu. Ya Allah, Rabb yang maha mendengar lagi mengabulkan doa-doa. Tiap kali kami berdoa ya Allah, maka terbayang wajah orang tua kami,
ayah bunda kami. Maka kami bersimpuh memohon kepadamu ya Allah, muliakanlah ayah bunda kami, angkatlah derajatnya, ampuni dosa-dosanya, berikan kami hidayah dan kemampuan untuk membahagiakan mereka ya Allah, berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Jangan wafatkan mereka ya Allah, jangan wafatkan mereka ya Allah, jangan wafatkan mereka sebelum hamba diberi kesempatan untuk menyenangkan hati mereka, mengganti kemiskinannya dengan kekayaan, mengganti kesedihannya dengan bahagia, serta mengganti air matanya dengan senyuman. Duhai Allah yang maha pemelihara alam semesta lagi menjaga hamba-hambanya, jagalah anak-anak kami ya Allah, buah hati kami, generasi penerus kami. Sungguh kami menginginkan kebaikan untuk mereka dengan sepenuh jiwa raga kami. Apalah artinya kami hidup jika ternyata kami gagal dalam mendidik mereka? Apalah artinya seluruh prestasi dan pencapaian kami di dunia ini jika kami gagal membesarkan mereka di bawah naungan nilai-nilai keimanan dengan keislaman? Maka dengan sepenuh jiwa raga kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, generasi yang soleh dan solehah, mulia akhlaknya, santun budi pekertinya, tinggi derajatnya, dan kuat ibadahnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Rabbana innaka sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami tutup, ada pesan dari DKM. Kita bermaaf-maafan sebelum meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggugurkan semua dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah.